Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Putri dengan NIM A1124070. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak industrialisasi hilirisasi nikel terhadap pertumbuhan ekonomi regional, penyerapan tenaga kerja lokal, dan kesenjangan wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Materi kelompok kami, kelompok 3, perekonomian Indonesia. Yang pertama saya jelaskan itu pendahuluan, yang dimana pendahuluan Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Sulawesi Tenggara adalah salah satu daerah penghasil utama. Kebijakan hilirisasi, larangan ekspor biji menta bertujuan menaikkan nilai tambah melalui pengolahan di dalam negeri sesuai Undang-Undang Nomor 4 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 2020. Diharapkan pencepatan pertumbuhan ekonomi daerah, perluasan lapangan kerja, dan pengurangan ketergantungan pada bahan mentah. Masalah nyata, pertumbuhan makro terlihat tinggi namun manfaat belum merata. Muncul kekhawatiran kesenjangan wilayah dan keterbatasan sarapan tenaga kerja lokal. Lokasi penelitian di mana bertempat di Kampung Pelangi, Kelurahan Abeli, Kota Kendari, kawasan yang berada langsung di sekitar aktivitas industri. Berikutnya tujuan dan metode penelitian, di mana tujuan itu utamanya menganalisis dampak hilirisasi terhadap pertumbuhan ekonomi regional, menggambarkan tingkat penyerapan tenaga kerja lokal serta kendalanya, mengetahui apakah terjadi kesenjangan wilayah akibat konsentrasi industri. Metode jenis penelitian kualitatif deskriptif, teknik wawancara mendalam dengan 2 narasumber warga setempat. Lokasi dan waktu Kampung Pelangi, tanggal 24 Juni 2026. Analisis reduksi data, mengelompokkan tema dan analisis tematik. Slide berikutnya profil lokasi dan informal. Judul, gambaran lokasi dan narasumber. Lokasinya Kampung Pelangi, Kelurahan Abeli, Kota Kendari. Lingkungan permukaan yang berbatasan langsung jalur transportasi dan kawasan industri. Sebelum masyarakat sangat bergantung pada sektor perikanan. Informasi pertama, Ibu Amang, umur 56 tahun, tinggal 40 tahun, ibu rumah tangga. Ibu Irna, 32 tahun, tinggal 28 tahun, ibu rumah tangga. Kedua narasumber memahami kondisi sebelum dan sesudah, maksudnya industri, serta merasakan dampak langsung sehari-hari. Berikutnya hasil utama pertumbuhan dan perubahan ekonomi, yang dimana dampak terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Hal positifnya, PDRB naik tajam, terbentuk pusat aktivitas ekonomi baru, muncul usaha mendukung warung, toko jasa, angkutan, tempat sewa, hunian. Terjadi efek pengganda terbatas, uang berputar namun sebagian besar bocor keluar daerah. Tantangan, terjadi fenomena kebocoran ekonomi, banyak tenaga kerja, kontraktor, dan barang pasokan dari luar daerah. Pertumbuhan makro tidak sepenuhnya terasa di tingkat rumah tangga. Hanya sebagian kecil warga yang terlibat langsung menikmati kenaikan pendapatan. Berikutnya hasil utama ketenagakerjaan dan transisi mata pencarian. Perubahan pola kerja, terjadi denelayanisasi, sebagian warga beralih
dari melaut menuju sektor industri atau jasa. Kenyataan di lapangan, dari satu kampung hanya sekitar 5 orang yang berhasil bekerja di perusahaan, mayoritas bekerja dari luar daerah. Hambatan akses, persyaratan pendidikan dan keterampilan teknis belum dimiliki sebagian besar masyarakat lokal. Posisi terisi warga umumnya hanya pekerjaan dasar atau rendah keterampilan. Defisit modal manusia, belum ada pelatihan yang terpadu dan terjangkau. Slide berikutnya, hasil utama kesenjangan wilayah sosial dan lingkungan. Pola ekonomi kantong exclave ekonomi. Pertumbuhan terpusat di kawasan industri Konawe, Kolaka, Kendari, sementara daerah sekitar tetap lambat berkembang. Manfaatnya tidak menyebar luas, menimbulkan kesenjangan antar wilayah maupun antar kelompok warga. Dampak lingkungan dan sosial, keluhan utama debu tebal dari jalan tambang, kebisingan, gangguan kesehatan. Program CSR-nya perusahaan terbatas, hanya penyemprotan jalan dan bantuan sederhana, belum ada program memperdaya dan jangka panjang. Perubahan struktur sosial, masuknya penduduk pendatang, mengubah budaya dan hubungan komunitas. Berikutnya yaitu kesimpulan dan saran, yang dimana kesimpulannya berhasil meratakan kesimpulan ringkasan hilirisasi berhasil menaikkan angka pertumbuhan ekonomi secara agregat, namun belum inklusif. Serapan tenaga kerja lokal rendah, manfaat bocor keluar, dan kesenjangan wilayah melebar. Masih ada biaya lingkungan nyata yang ditanggung warga sekitar. Sarannya, kebijakan wajibkan program pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi yang disesuaikan kebutuhan industri, memperkuat rantai pasokan lokal agar lebih banyak barang jasa dibeli dari daerah sendiri. Perluas program CSR menjadi pemberdayaan ekonomi nyata dan pemulihan lingkungan terukur. Susun kebijakan pemerataan pembangunan antar kabupaten atau kota. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.